Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Azra Lutfiah Nurbaiti dengan NPM 101200075 kelas C4 Manajemen. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang anggaran, bahan baku beserta soal dan juga jawabannya. Di bagian pertama, ada tentang pengertian anggaran bahan baku. Jadi anggaran bahan baku itu adalah sebuah anggaran yang terperinci mengenai kebutuhan dana penggunaan dari bahan baku langsung untuk proses produksi di masa yang akan datang. Di bagian kedua, apa aja sih tujuan dari penyusunan anggaran bahan baku itu? Yang pertama, untuk memperkirakan jumlah kebutuhan bahan baku. Yang kedua, memperkirakan jumlah pembelian bahan baku yang diperlukan. Yang ketiga, sebagai dasar memperkirakan kebutuhan dana dalam pembelian bahan baku. Keempat, sebagai dasar memperkirakan komponen harga pokok produk karena pemakaian bahan baku untuk proses produksi. Dan yang kelima, sebagai dasar pengawasan penggunaan bahan baku. Lalu di bagian ketiga, elemen-elemen anggaran bahan baku itu terdiri dari yang pertama, anggaran kebutuhan bahan baku, yaitu perencanaan kebutuhan bahan baku untuk keperluan produksi di masa yang akan datang. Yang kedua, ada anggaran pembelian bahan baku, yaitu perencanaan jumlah bahan baku yang harus dibeli di masa yang akan datang dengan mempertimbangkan faktor persediaan dan kebutuhan dari bahan baku tersebut. Yang ketiga, ada anggaran persediaan bahan baku, yaitu perencanaan yang terperinci atas kuantitas bahan baku yang disimpan sebagai persediaan. Yang keempat, anggaran biaya bahan baku, yaitu perencanaan mengenai nilai bahan baku yang digunakan dalam satuan uang. Nah, berikut adalah contoh soal untuk anggaran bahan baku. Bisa dibaca dan juga bisa di-skip kalau terlalu cepat. Baik, kita akan mulai membahas dari soal yang pertama, yaitu tentang anggaran penjualan dari data yang sudah disediakan. Nah, yang pertama ini ada bulan Januari. Mengapa yang bojong soang itu 720? Karena penjualan di bulan Januari itu kan 1.200. Oleh karena itu, 1.200 dikali dengan 60%, maka hasilnya adalah 720. Begitupun dengan yang Dayakolot. Jadi penjualan di bulan Januari itu 1.200 dikalikan dengan 40%, maka hasilnya 480. Begitu caranya sampai ke bulan Juli. Nah, sekarang kita beralih ke soal nomor 2, yaitu mengenai anggaran produksinya. Nah, di sini kita lihat bahwa periode bulan Januari itu penjualannya sebesar 1.200, sedangkan persediaan akhirnya kita mengambil dari tabel nomor 1 tadi. Di bulan Februari, yang Dayakolot itu sebesar 1.000. Nah, itu sebagai persediaan akhir periode bulan Januarinya. Nah, sedangkan kebutuhan itu jumlah dari penjualan dan persediaan akhirnya, jadi sebesar 2.200. Sedangkan untuk persediaan awal untuk periode bulan Januari didapat dari soal, yaitu persediaan awal yang 1 Januari 2023 yaitu sebesar 2.000. Nah, produksinya 200 karena kebutuhan dikurangi persediaan awal sama dengan 200. Selanjutnya, di soal nomor 3 kita diminta untuk membuat anggaran kebutuhan bahan baku X, Y, dan juga Z periode bulan Januari sampai Juni. Nah, untuk periode bulan Januari ini produksinya kan sebesar 200, sesuai dengan yang kita hitung tadi di tabel nomor 2. Nah, untuk X, Y, dan Z sendiri sudah diketahui di soal, yaitu sebesar 4 buah, 3 buah, dan 5 buah. Jadi kita tinggal mengkalikannya saja. Seperti kebutuhan bahan baku X berarti 200 dikali 4 sama dengan 800. Untuk yang Y, 200 dikali 3 sama dengan 600. Dan untuk yang Z, 200 dikali 5 sama dengan 1000. Di soal nomor 4, kita diminta untuk membuat anggaran pembelian bahan baku X, Y, dan juga Z periode bulan Januari sampai dengan Juni. Bisa kita lihat di sini ada tabel pembelian bahan baku X. Nah, di periode bulan Januari ini kebutuhan produksi X-nya itu kan sebesar 800. Persediaan akhirnya sebesar 52.000. Maka kebutuhannya
ditambah dengan 52.000 sama dengan 52.800. Sedangkan persediaan awalnya kan 50.000, maka unitnya adalah 52.800 dikurangi 50.000 sama dengan 2.800. Nah, untuk pembelian bahan baku ini yang tadi 2.800 dikali dengan 30 rupiah, maka hasilnya adalah 84.000 rupiah untuk periode bulan Januari. Nah, lakukan hal yang sama di bulan lainnya. Ini ada anggaran pembelian bahan baku Y. Untuk pengerjaannya sama seperti pembelian bahan baku yang X tadi. Jadi periode bulan Januari ini kebutuhan produksinya kan 600. Persediaan akhirnya 41.000, maka kebutuhannya adalah 41.600. Dari mana? Dari 600 ditambah 41.000. Nah, untuk persediaan awalnya kan 41.000, berarti unitnya 600 karena 41.600 dikurangi 41.000. Sedangkan untuk harga pembelian bahan baku yang Y ini kan 25 rupiah. Jadi 600 dikali 25 rupiah sama dengan 15.000. Yang terakhir ada anggaran pembelian bahan baku Z. Cara pengerjaannya juga sama seperti yang sebelumnya. Jadi untuk periode bulan Januari kebutuhan produksinya itu sebesar 1.000. Persediaan akhirnya 70.000. Maka kebutuhannya 71.000. Persediaan awalnya 65.000, jadi unitnya 6.000. Nah, untuk harga pembelian bahan baku Z ini sebesar 15 rupiah. Maka dari itu 6.000 dikali 15 rupiah sama dengan 90.000. Baik, saya cukupkan pembahasan materi tentang anggaran bahan baku ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pulze Pulung Muryana SEMSI selaku dosen anggaran perusahaan di STI STMI Bandung. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.